Shalom teman-teman, saya baru aja nganter anak saya sekolah ya. Jadi tadi di jalan kami lagi bicara tentang dia lagi bingung nih soal nentuin mau ikut ekstrakurikuler apa gitu ya. Ada dua pilihan dari dia. Yang pertama adalah badminton, yang satu lagi adalah catur. Nah, saya bilang sama dia tidak ada masalah, mau pilih apa aja boleh kan gitu kan, yang penting kamu suka, yang penting kamu, karena yang satu itu melatih untuk mechanical, jadi melatih untuk otot ya, melatih tubuh. Yang satu lagi catur itu melatih otak gitu kan. Kemudian saya bilang sama dia begini, dua-duanya punya kelebihan sendiri. Nah, ada yang penting adalah kamu tuh mau mahir atau kamu mau master di bagian mana. Kalau kamu memang mau mahir di bagian badminton ya kamu harus fokus di sana. Fokus di sana, kamu konsisten aja di sana, jangan pindah-pindah yang lain gitu kan. Nah, kemudian saya bilang sama dia juga, saya tanya sama dia gini, kamu tahu nggak Cap, ada orang yang baru jadi juara dunia badminton, itu adalah orang Indonesia, dan dia ternyata itu punya impian menjadi seorang juara dunia itu sejak kecil gitu ya. Pada waktu kecil dia bahkan menulis di satu karton gitu ya, bahwa dia adalah juara dunia badminton. Dan akhirnya karena dia punya impian itu, sejak kecil dia berlatih untuk badminton, berlatih, belajar, sambil sekolah tetap dijalankan gitu ya. Pada waktu tambah lama tambah besar, akhirnya dia mengikuti perlombaan dan baru-baru ini dia menjadi seorang juara dunia gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa konsisten itu sangat-sangat penting gitu ya. Konsisten, kemudian impian dari kecil dan fokus pada hal-hal itu, ndak noleh ke kiri dan ke kanan, itu penting gitu ya. Kemudian saya tanyakan sama dia tentang hal-hal yang ada di Alkitab ya. Kebetulan anak saya ini kalau di Alkitab dulu dia lebih jago dari saya gitu ya. Di semua raja-raja Israel dan Yehuda, dia tahu mana yang baik, mana yang jahat di mata Tuhan, itu dia tahu gitu. Kemudian saya tanya sama dia, kamu tahu nggak ada satu tokoh di Alkitab Perjanjian Lama itu yang seringkali dipuji sama Tuhan Allah, kamu tahu nggak siapa? Dan dia langsung jawab, Daud ya. Betul, Daud. Jadi Daud ini sering dipuji-puji sama Tuhan gitu kan. Karena ternyata dia itu punya 3 hal yang membuat dia itu disukai sama Tuhan. Yang pertama, dia itu patuh pada perintah Tuhan. Jadi dia taat pada ketetapan-ketetapannya Tuhan. Dia tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, dia tidak menyembah berhala sepanjang umur hidupnya. Itu sebabnya kenapa Tuhan Allah itu sangat mengasihi dia. Yang kedua, dia adalah orang yang dia itu selalu tanya pada Tuhan apa yang dia itu selalu tanya sama Tuhan gitu. Apapun yang mau dia lakukan, dia selalu tanya sama Tuhan. Itu hebatnya Daud begitu ya. Dan yang ketiga, dia selalu taat. Apapun yang Tuhan suruh, setelah dia tanya, entah dia tanya, aku mau nyerang bangsa Filistin ini, bangsa Filistinnya datang ke aku gitu ya, aku mau nyerang DE, boleh apa enggak? Kamu kasih no ke aku enggak? Kalau Tuhan bilang iya boleh, kamu serang sama dia, langsung kamu serang sama dia, nanti dia tak kasih no dalam tanganmu gitu. Dia serang dan dia selalu berhasil. Satu ketika ada kalanya dia tanya sama Tuhan, Tuhan ini bangsa Filistin datang nih, tak serang lagi, kamu kasih no dalam tanganku enggak? Dia bilang begini, Tuhan bilang begini, jangan,
jangan kamu langsung serang, tapi kamu muter dulu. Kamu muter, kamu serang, nanti kalau kamu dengar, kamu tunggu di dalam hutan, kamu tunggu kalau misalkan nanti ada suara derap di atas pohon, kamu baru maju berperang. Dan itu betul ya dilakukan sama Daud, tepat seperti yang dikatakan Tuhan Allah, dan akhirnya dia juga menang. Nah, jadi itu kelebihannya Daud. Yang pertama adalah dia ini tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, dia taat pada ketetapan-ketetapannya Tuhan, peraturannya Tuhan. Terus yang kedua, dia selalu tanya sama Tuhan, apa yang akan dia kerjakan ini, apakah Tuhan itu menyetujui gitu ya, merestui gitu ya. Yang ketiga, apapun jawaban dari Tuhan atau apapun perintah dari Tuhan, dia selalu taat. Nah, itu yang saya berikan pada anak saya, bahwa kalau kamu pun juga melakukan hal yang sama seperti Daud, saya percaya kita semua kalau misalkan punya hati seperti Daud, saya percaya Tuhan pasti akan memberkati kita. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.